Hey guys, welcome back in my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. So, menyambung video sebelumnya tentang pembahasan kasus kematian aktris Thailand Teng Monida, yang setiap pagi harinya pas aku masuk ruangan kerja, itu teman satu ruangan aku langsung ngasih tahu info-info baru, fakta-fakta, teori kejanggalan dari kasus ini. Dan kurasa memang iya, kasus ini punya banyak plot twist yang bakal ngagetin kalian. Dan fakta-fakta barunya nggak kalah mengejutkan, karena apa yang sebelumnya kita ketahui dari kasus ini, itu justru berbanding terbalik dengan apa info baru yang keluar. So, tanpa basa-basi lagi, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fakta-fakta, teori, kejanggalan, dan bukti-bukti terbaru dari kasus kematian Teng Monida yang udah aku rangkum dari tanggal 8 sampai 13 Maret 2022 hari ini. And now before video selesai, The Mirror mode. Silakan. Nah, karena video part 2 ini punya 12 judul besar untuk kita bahas, dan kayaknya pembahasan ini bakal panjang banget. Tapi sekarang kita mulai dulu dari topik yang nggak ada benang merahnya dengan topik-topik lain. Nah, teori pertama adalah teori yang paling ngaco, yaitu Teng Monida masih hidup. Jadi ada satu teori tentang Teng Monida dari video TikTok yang memperlihatkan kalau si Teng Mo ini masuk ke ruang konferensi pers pakai baju ungu, dan di pergelangan tangannya itu ada perban, seakan-akan dia tuh kayak habis mengalami luka parah. Dan yang bikin kesalnya itu caption di TikTok ini yang mengatakan kalau Teng Mo masih hidup. Jadi demi views, mereka tuh kayak memberikan informasi palsu, hoax, supaya orang-orang percaya. Nah, padahal faktanya itu adalah video di tahun 2015 di mana Teng Mo ini selamat dari percobaan bunuh dirinya karena dia mengalami masalah percintaan dengan pasangannya yang mungkin adalah si Pakin. Mungkin. Karena kejadiannya itu sama dengan tahun di saat mereka cerai. Dan yang kedua adalah arwah Teng Mo yang bergentayangan di rumahnya. Jadi anak angkat Teng Mo yang merupakan anak kandung dari si manajer, si Getek itu bernama Esther. Dan ternyata si Esther ini melihat sosok Teng Mo di toilet belakang sedang berdiri sambil menangis menghadap si Esther, tapi dia tuh kayak nggak mau dekatin si Esther. Nah, si Esther, anak kecil yang polos dan nggak tahu apa-apa ini, dia tuh kayak bingung kenapa ibunya cuma berdiri di pojokan dekat toilet sambil nangis dan nggak mau dekati si Esther ini. Nah, fakta ini diketahui dari salah satu video TikTok yang dibuat oleh seseorang dari Malaysia yang merupakan paranormal, dan dia ini mentranslatekan sebuah artikel bahasa Thailand dan ditranslatekan kata-kata Esther itu lebih kurang kayak gini. Mama kenapa cuma berdiri di sana sambil nangis? Kenapa mama nggak mau dekati Esther? Mama udah nggak sayang lagi sama Esther. Dan warganet yang tahu info ini pun mengatakan ya wajar aja lah, karena kasus Teng Mo ini pastinya bikin jasadnya, arwahnya itu nggak tenang dan gentayangan di rumahnya. Kita lanjut ke CCTV speedboat dan keanehan-keanehan lainnya dalam penyelidikan. Nah, karena udah berjalannya beberapa hari penyelidikan dan banyak bukti-bukti CCTV yang ditemukan oleh pihak kepolisian, akhirnya rilislah di media CCTV yang bikin gempar warganet. Di antaranya, yang pertama, CCTV memperlihatkan kalau speedboat waktu berangkat sebelum jam 10, sebelum kejadian itu, di kapalnya itu ada 2 pelampung. Tapi ketika mereka pulang, balik ke pelabuhan, pelampung yang ada di luar kapal itu cuma ada 1. Dan ini dikaitkan oleh warganet dengan video CCTV yang katanya itu ada tangan Teng Mo yang berusaha untuk menggapai pelampung, tapi salah satu orang di atas perahu itu mencoba untuk membenamkan si pelampung ini lagi supaya si tangan itu nggak bisa naik ke atas perahu. Yang kedua adalah beredarnya video di TikTok yang memperlihatkan kalau speedboat asli yang mereka pakai waktu berangkat dan merupakan tempat kejadian itu ditemukan di bawah jembatan dekat Sungai Chao Phraya, gak jauh dari tempat jasad Teng Mo ditemukan. Dan alasannya mungkin di boat asli itu banyak barang bukti dan mereka butuh waktu untuk membersihkan bukti-bukti itu. Dan ternyata memang waktu dicek oleh polisi, pada saat boat itu ditemukan memang nggak ada bukti-bukti yang bisa dijadikan petunjuk atas kasus ini. Tapi beberapa hari kemudian ditemukanlah oleh warganet bahwa boat yang diperiksa oleh kepolisian itu rupanya boat yang berbeda dengan yang mereka temukan di Sungai Chao Phraya tadi. Jadi ketika orang-orang ngira boat yang mereka temukan itu adalah yang asli, ternyata yang dicek oleh polisi itu bukan boat yang asli. Karena dari rekaman CCTV ketika mereka berangkat, boat asli yang dinaiki oleh 6 orang ini, di mesin speedboatnya itu ada angka 200. Sementara speedboat yang mereka temukan di bawah jembatan itu memiliki mesin dengan nomor 300. Jadi itu adalah speedboat yang berbeda, di mana orang sebelumnya ngira itu adalah speedboat asli. Jadi sebenarnya ada berapakah speedboat dalam kasus ini? Karena waktu mereka berangkat, itu bisa dibilang mereka pakai speedboat A. Dan ketika mereka balik ke pelabuhan di malam hari itu, mereka pakai speedboat B. Dan ketika orang-orang ngira mereka udah nemuin speedboat asli yang dikira speedboat A, ternyata ketika dicek polisi itu adalah speedboat C. Jadi yang manakah speedboat asli yang mereka pakai ketika berangkat dari pelabuhan menuju ke lokasi kejadian?
belum ada yang tahu. Jadi benar-benar kompleks sekali ya Bunda. Dan yang ketiga, ada CCTV yang juga menghebohkan warganet karena terlihat dengan jelas kalau di bagian depan kapal itu kayak ada seseorang yang memukulkan benda ke kepala orang lain. Yang mereka gambarkan itu kayak ada seseorang yang memukul kepala si Teng Mo menggunakan botol kaca. Selain itu ada CCTV yang memperlihatkan kalau speedboat ini melemparkan sesuatu ke air dan boat ini nggak balik lagi untuk ngambil benda itu, yang diartikan kalau mereka ini sengaja untuk melemparkan benda itu. Nggak tahu apakah ini benda ataukah orang. Dan yang keempat, ada rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau boat ini berjalan dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba menukik dengan tajam. Dan dari video CCTV ini muncullah teori dari masyarakat yang mengatakan kalau mungkin pada saat itu mereka ini sedang narik si Teng Mo yang kakinya itu diikat di speedboat dan dia dilemparkan ke air, kemudian diseret dengan speedboat dengan kecepatan tinggi. Itulah kenapa jasad Teng Mo ini di bagian kepalanya itu parah banget, karena mungkin kepala itu ada di dalam air ketika speedboat ini nyeret si Teng Mo. Tapi kalau memang benar, sadis banget ya. Next adalah rekaman video yang diambil oleh salah satu penduduk yang lagi mancing di dekat Sungai Chao Phraya, tepat ketika speedboat itu melaju kencang tadi. Jadi mereka ngelihat setelah speedboat itu melaju kencang, mereka itu kayak berjalan cukup pelan sambil muter-muterin daerah itu. Dan para penduduk ini mendengar kalau orang-orang di speedboat itu memanggil-manggil Mo. Apakah itu memang di saat mereka kehilangan Teng Mo, ataukah itu hanya acting karena mereka tahu penduduk udah ngelihat mereka dari dekat. Dan terakhir juga ada rekaman CCTV yang bikin orang-orang ini kayak what? Yaitu rekaman CCTV yang menunjukkan kalau 4 orang teman Teng Mo kecuali Getik itu ternyata nggak langsung pulang setelah tiba di pelabuhan. Beda dengan di part sebelumnya yang kita tahu itu mereka semua ini ketika sampai di pelabuhan langsung hilang, pulang ke rumah masing-masing dan nggak bisa dihubungi 24 jam ke depan. Ternyata ada rekaman CCTV yang beredar pada jam 1.50 pagi. Mereka berempat, si Por, Robert, Sun, dan Job, itu mereka berhenti di pom bensin ngumpul untuk membicarakan sesuatu yang nggak tahu pembicaraannya apa, tapi banyak teori yang mengatakan kalau mereka ngumpul itu untuk menyamakan cerita. So, itulah beberapa rekaman CCTV yang menggemparkan warganet, menggemparkan masyarakat Thailand, karena memang ada banyak keganjilan dari rekaman-rekaman CCTV ini. Nah, sedikit informasi kalau misalnya kalian nggak tahu, sejak kasus kematian Teng Mo ini dimulai penyelidikannya, pihak kepolisian dan pengacara Teng Mo itu dinilai masyarakat itu kurang gercep dalam menemukan bukti-bukti baru. Sehingga banyak warga Thailand dan warganet itu geram dengan cara kerja mereka yang seakan-akan nggak serius untuk menangani kasus ini. Akhirnya merespon aspirasi itu, para relawan dari kalangan warga biasa dan teman-teman Teng Mo, juga mantan suami Teng Mo, si Pakin, itu kayak gatal banget pengen ikut membantu penyelidikan. Jadi mereka itu juga ikut bergerak untuk mencari bukti-bukti yang mungkin bisa jadi petunjuk siapakah tersangka dalam kasus ini. Akhirnya para relawan pun turun ke Sungai Chao Phraya, mereka ikut menyelam untuk mencoba menemukan sesuatu di dasar sungai yang mungkin aja bisa menjadi bukti. Dan akhirnya mereka pun menemukan beberapa barang bukti, di antaranya mereka menemukan sebuah tas hitam yang di dalamnya itu ternyata berisi gelas wine yang sempat hilang ketika penyelidikan di hari pertama. Karena diketahui mereka itu bawa 2 gelas wine ke dalam speedboat, dan ketika polisi mencoba menggeledah speedboat mereka, polisi hanya menemukan 1 buah gelas dan 1 gelas lagi hilang dan ditemukan di dalam tas itu. Nah, dari bukti itu polisi mencoba untuk mencari tahu apakah benar di dalam gelas itu ada kandungan obat-obatan yang di teorinya ini udah besar banget kalau Teng Mo ini diberikan obat-obatan supaya dia mabuk. Nah, polisi mencoba mencari bukti itu. Yang kedua, mereka juga menemukan sebuah benda seukuran telapak tangan, tapi belum diidentifikasi benda itu apa, belum di-share ke publik. Dan ketiga juga ada tas hitam yang mereka temukan, yang di dalamnya itu berisi banyak botol-botol minuman, wine, dan champagne. Dan ditemukannya botol-botol wine ini mengingatkan pada wawancara Getik beberapa hari sebelumnya, yang dia tuh mengakui kalau dia sempat membuang botol ke dalam sungai, karena dia takut ketahuan kalau dia ini sempat minum sebelum dia berkendara menggunakan mobil. Jadi dia kayak takut kena undang-undang gitu, makanya dia buang botolnya ke sungai. Tapi semua orang yang mengetahui tentang fakta ini berteorilah. Mereka merasa kalau salah satu botol yang ada di dalam tas itu mungkin botol yang mereka pakai untuk memukul kepala Teng Mo. Seperti CCTV yang beredar di internet sebelumnya. Nah, pertanyaan terbesar di otak netizen saat ini adalah siapakah pria VVIP yang sebenarnya? Karena teori ini udah besar banget, semua orang percaya kalau ada pria VVIP di balik kasus ini. Tapi sampai sekarang masih nggak jelas siapakah pria VVIP ini sebenarnya. Dan sampai sekarang, teori yang beredar tentang pria VVIP itu cuma 2 orang. Yang pertama, si Por, si pemilik perahu. Dan teori yang muncul di masyarakat tentang Por ini adalah dia itu membeli atau menyewa si Teng Mo kepada Getik, si manajer,
dan Tengmo dijebak oleh teman-temannya, dibilang pergi liburan atau apa. Tapi ternyata setelah sampai di sungai, itu kayak serah terima gitu loh. Akhirnya si Tengmo ini nggak nerima, dia berantem, dan si Por ini mungkin kesal, marah, dia pun cekik si Tengmo, dan karena Tengmonya tewas atau sekarat, dia dilempar ke sungai untuk menghilangkan barang bukti. Jadi teori ceritanya kayak gitu. Dan sedikit tambahan informasi, kalau Por ini sebenarnya adalah pria yang udah punya istri, dan istrinya itu merupakan anak dari kepala polisi berpangkat tinggi di Thailand. Nah, bukti yang mendukung teori kalau si Por ini adalah pria VVIP itu adalah rekaman terakhir dari video Tengmo yang beredar di TikTok. Karena di video ini terdengar ada suara samar-samar seperti suara seorang pria yang mengatakan, "Bawa temanmu ke sini." Jadi kedengarannya itu kayak pria ini ngomong ke salah satu teman Tengmo supaya mereka itu bawa Tengmo kepada dia karena dia udah bayar. Dan alasan kenapa Tengmo bikin video itu mungkin untuk menginformasikan kepada followersnya kalau pada saat itu dia tuh dalam bahaya. Dan mungkin video itu bisa dijadikan barang bukti jika terjadi apa-apa sama dia. Jadi teorinya gitu tentang si Por ini. Nah, teori kedua, pria VVIP ini juga beredar di TikTok videonya bahwa pria VVIP sebenarnya adalah pria ini. Seorang pria tua yang merupakan tangan kanan Raja Thailand yang sudah memesan Tengmo dan menunggunya di hotel. Dan speedboat itu adalah perjalanan teman-teman si Tengmo untuk mengantarkan Tengmo kepada si pria ini karena dia menunggu di provinsi Nonthaburi. Nah, mungkin karena Tengmo di tengah perjalanan tahu tentang rencana teman-temannya itu, dia pun kayak mencoba melawan teman-temannya dan terjadilah perkelahian di speedboat itu sampai akhirnya salah satu temannya mungkin kilaf dan mukul Tengmo, menyakitinya dan melemparkannya ke sungai. Ya mungkin bisa kalian percaya, atau kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita kembali lagi ke perempuan paling kontroversi ini, yaitu si manajer Tengmo, yaitu Getik. Yang mana Getik ini nggak ada habis-habisnya bikin orang kesel, dan ini beberapa fakta-fakta lainnya tentang keanehan Getik di media. Yang pertama, sejak kasus Tengmo ini ada, Getik pastinya diundang banyak acara televisi untuk melakukan wawancara, dan pastinya ini bukanlah wawancara yang menyenangkan. Bahkan salah satu acara TV yang bernama Hone Krasai di stasiun TV CH3, itu presenternya sampai gedek banget untuk nanya-nanya ke si Getik. Salah satu presenter bahkan ngomong kayak gini, "Kamu itu teman macam apa sih yang tega ninggalin temannya pada saat dia belum ditemukan?" Dan juga ada perkataan si presenter kayak gini, "Yang perlu Anda jawab untuk saya dan masyarakat saat ini adalah apa yang akan kamu lakukan jika kamu ada di posisi Tengmo." Bahkan presenter pun yang harusnya profesional itu jadi kayak keluar gitu emosinya karena ngelihat si Getik. Dan tambahan, ada satu video menarik di TikTok nih yang memperlihatkan teman-teman sesama artis Tengmo ketika mendengar jawaban-jawaban Getik di konferensi pers. Kalian bisa lihat ekspresi mukanya itu bener-bener kesal, marah, kayak pengen ngamuk tapi ditahan. Karena memang semua jawaban-jawaban Getik ini nggak masuk akal untuk mereka. Kayak gimana ya, kurang simpati, kurang empati, terlalu egois. Dan ada juga salah satu artikel di Road Dai My News yang mengatakan bahwa Getik ini sempat bilang ke salah satu teman yang lain, mungkin lagi curhat kali ya. Jadi dia bilang kayak gini, "Kalau kamu akan mati, kenapa kamu harus ninggalin masalah atas kematianmu? Aku juga marah karena mau meninggal dan memberikan beban dan masalah kepadaku." Gimana nih, kalian kasihan dong sama Getik karena bebannya bertambah setelah kematian temannya. Getik. Next, ada info yang beredar di internet tentang chat antara Getik dengan seorang pria misterius yang mungkin adalah pria VVIP. Dan ada satu perkataan Getik yang sangat-sangat mencurigakan dalam percakapan ini. Jadi kira-kira translate-nya kayak gini. Si Getik bilang, "Halo, terima kasih banyak sudah membantu." Dan si pria ini jawab, "Sama-sama, kamu udah selesai bicara dengan pengacara kan?" Getik bilang, "Sudah." Dan si pria ini bilang lagi tentang gaji pengacara biar aku yang mengurusnya. Dan Getik menjawab, "Terima kasih banyak." Dan si pria ini ngomong lagi, "Dan seperti yang aku katakan, bilang saja semua sebenarnya kepada pengacara." Dan Getik jawab lagi, "Aku udah bilang semuanya, tapi teman-temanku memaksaku. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin mengatakan sesuatu yang sama dan selaras. Itu adalah kesalahanku yang menerima pekerjaan semacam itu." Dan kata-kata terakhir Getik di chat inilah yang membuat semua orang itu heboh dan semakin meyakinkan orang-orang kalau Getik ini memang otak di balik kasusnya Tengmo. Jadi spekulasi semakin besar nih yang bilang kalau Getik ini memang adalah koneksi utama dari si pria VVIP. Dan fakta ketiga, ternyata sebelum insiden ini terjadi, Getik sama si Tengmo itu sempat berantem hebat karena si Tengmo ingin menggantikan si Getik dengan temannya, sahabatnya yang bernama Anna sebagai manajer pribadinya Tengmo. Dilansir dari
online.com, Getik ini mengatakan kepada Teng Mo bahwa apa yang akan dia makan jika ia nggak kerja lagi dengan si Teng Mo. Dan Teng Mo membalas, carilah pekerjaan lain, apakah kamu mau dimanjain seumur hidupmu? Jadi benar-benar Teng Mo ini menunjukkan ketegasannya kepada si Getik. Dan orang-orang pun percaya kalau berantemnya Getik dengan si Teng Mo ini yang mungkin mendorong si Getik untuk melakukan sesuatu kepada Teng Mo, mungkin dia emosi, terus dia balas dendam dengan melukai Teng Mo di Sungai Chao Phraya. Tapi Getik punya alibi untuk mematahkan teori dari masyarakat itu, di mana dia itu sempat memperlihatkan sebuah foto ketika di lokasi kejadian. Jadi fotonya itu Getik sama si Teng Mo ini duduk di perahu dengan pose yang kelihatan itu mereka tuh dekat banget, kayak nggak berantem. Dan di background mereka itu adalah Sungai Rama 7 yang dekat dengan tempat hilangnya Teng Mo. Jadi si Getik ini berharap dengan dia memperlihatkan foto itu orang-orang percaya kalau nggak mungkin si Getik, orang mereka kelihatannya baik-baik aja kok, gitu kan. Tapi sekali lagi, kecerdasan netizen itu nggak akan ada lawannya. Jadi salah satu netizen itu upload di TikTok video fakta bahwa foto itu adalah foto editan. Jadi mereka kayak nyomotin foto Teng Mo di Instagram atau di Google dan mereka edit sedemikian rupa, sedetail mungkin sampai foto itu kelihatan kayak asli. Dan sekali lagi, satu kebohonganmu terbongkar, Tapasya. Dan sekarang kita masuk ke salah satu kejanggalan terbesar yang dirasakan oleh warganet, warga Thailand dari kasus ini, yaitu dari pihak kepolisian sendiri. Pihak yang harusnya dipercaya oleh masyarakat untuk menangani kasus ini dengan benar, ternyata menyimpan banyak keanehan, banyak kejanggalan. Di antaranya, yang pertama, Kepala Polisi Nasional Thailand, yaitu Suat Chang Yong-seok, menyatakan bahwa kematian Teng Mo disebabkan oleh tenggelam, kecelakaan, dan bukan sesuatu yang disengaja. Dikutip dari The Bangkok Post, Chang Yong-seok memutuskan itu berdasarkan bukti-bukti yang udah mereka kumpulkan selama penyelidikan, dan hasil otopsi dari tim forensik juga udah menyatakan secara resmi kalau penyebab tewasnya Teng Mo adalah karena tenggelam, karena sesak napas. Nah, masyarakat pastinya sangat kecewa dengan keputusan pihak kepolisian ini, karena mereka itu sangat lamban dalam kasus ini, bahkan lebih gercep stasiun TV dan para relawan daripada mereka. Dan dari pergerakan kinerja mereka, dianggap kalau mereka itu seakan-akan takut dengan sesuatu di atas mereka. Jadi seakan-akan mereka ini memperlambat jalannya kasus, memperlambat penemuan bukti, supaya orang-orang yang bakal bisa jadi tersangka itu terlindungi. Yang kalau kalian ingat, mungkin pergerakan polisi ini berhubungan dengan istri Sipor yang merupakan anak dari petinggi kepolisian Thailand. Dan keanehan kedua yang semakin menunjukkan kalau polisi ini nggak profesional dalam menanggapi kasus ini adalah gimana bisa satu kepolisian itu terkecoh dengan speedboat yang mereka temukan di bawah jembatan. Padahal rekaman CCTV udah beredar luas, bukti-bukti detail dari bagian-bagian speedboat itu juga udah keluar, tapi kenapa mereka ini kayak nggak tahu gitu kalau speedboat ini adalah speedboat yang berbeda. Justru yang mengetahui keganjilan itu adalah netizen. Jadi polisi ngapain? Percuma lapor polisi. Dan yang ketiga, 5 terduga Sipor, Robert, Getik, Sen, dan Job itu diminta untuk memberikan sampel seperti sampel urin, rambut, dan sebagainya untuk memeriksa apakah mereka ini memakai narkoba ketika di lokasi kejadian. Dan semua orang memberikan sampel kecuali Robert yang nggak mau ngasih sampel rambutnya karena dia itu baru aja transplantasi rambut. Dan para polisi pun memaklumi alasan itu dan mengatakan kalau Robert secara khusus rambutnya itu dicek lewat foto aja. Jadi nggak perlu ngasih rambut asli. Ngecek rambut pakai foto. Hebat. Dan dari hasil sampel ini diketahui kalau 3 dari 5 orang ini negatif, tapi nggak tahu siapa-siapa aja. Sementara 2 lagi yang seperti udah kita tahu tadi, mereka melakukan sesuatu seenak jidatnya aja. Nah, ini juga satu kejadian nih yang bikin orang-orang itu marah banget sama tim kepolisian. Jadi dugaan awal tim penyelidik luka besar di paha kanan Teng Mo itu karena baling-baling kan. Nah, karena teori ini, baling-baling dari speedboat yang balik ke pelabuhan itu mereka simpan, mereka amankan untuk diteliti. Dan ketika reka adegan, baling-baling itu dibawa lagi untuk dipasang di speedboatnya. Tapi waktu prosesi pemasangan baling-baling, itu dengan gampangnya polisi mengatakan kalau baling-baling itu tergelincir dan masuk ke dalam sungai. Hilang. Dan nggak ada inisiatif nih dari kepolisian untuk masuk ke dalam sungai, ngambil si baling-baling itu lagi. Karena ini salah satu barang bukti paling penting, tapi dengan gampangnya mereka bilang jatuh ke sungai, dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Hal ini pastinya bikin semua relawan dan orang-orang itu geram banget. Tapi demi lancarnya reka adegan itu, para relawan pun langsung terjun ke sungai untuk mencari si baling-baling, dan akhirnya ditemukan. Ternyata memang ada keganjilan dari hilangnya baling-baling di sungai itu. Karena ternyata baling-baling yang ditemukan oleh relawan ini berbeda dengan baling-baling yang diamankan oleh polisi dari speedboat di pelabuhan. Jadi baling-baling di speedboat itu mereknya Mercury, tapi baling-baling yang ditemukan di sungai yang jatuh tadi itu mereknya Yamaha. Jadi baling-balingnya udah ditukar, guys. Apakah yang terjadi dengan pihak kepolisian?
Sekarang kita bergeser ke hasil analisa tim forensik dari luka di tubuh Teng Mo. Info terbaru rilis dari Tafatfai Kancanarin, seorang asisten direktur kecelakaan dan pusat darurat atau INA. Dia mengatakan bahwa beberapa fakta dari luka di paha Teng Mo adalah sebagai berikut. Di mana luka ini menembus pembuluh darah besar, sehingga tenggelam ataupun tidak, Teng Mo akan tetap meninggal dunia karena kehabisan darah. Dan ada dua catatan penting dari luka. Yang pertama, luka itu disebabkan oleh benda yang sangat tajam. Yang kedua, jika luka tercipta di dalam air, sangat sulit untuk terjadinya pembekuan darah. Tapi ditemukan ada pembekuan darah di pakaian milik Teng Mo. Tapi ditemukan ada pembekuan darah di pakaian Teng Mo. Jadi kalau misalnya Teng Mo ini beneran luka karena baling-baling ketika dia di dalam air, harusnya darah itu langsung tersapu oleh air, tapi ini enggak. Seakan-akan Teng Mo itu udah berlumuran darah sebelum dia masuk ke dalam air. Jadi darahnya itu udah mengeras di pakaian sebelum dia masuk ke dalam air. Tapi ada satu yang aneh dari hasil tim forensik, di mana salah satu relawan yang saat itu ada di perahu yang sama dengan kakak si Teng Mo ketika jasad Teng Mo ditemukan, dia itu mengatakan kalau di jasad Teng Mo ini rahangnya itu patah dan beberapa gigi ada yang hilang. Tapi si relawan cukup kaget ketika tim forensik mengeluarkan hasilnya dan nggak menyebutkan tentang rahang patah dan gigi yang hilang itu. Dan tim forensik mengatakan kalau nggak ada rahang yang patah, nggak ada gigi yang hilang, dan nggak ada bukti kerusakan di kepala akibat benda tumpul. Seperti teori yang beredar bahwa Teng Mo ini dipukul oleh botol kaca di kepala. Jadi tim forensik nggak mengumumkan itu karena mereka nggak menemukan hasilnya. Nah, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, ada isu yang mengatakan kalau kasus ini bakal ditutup. Dikutip dari The Bangkok Post, penyelidikan dihentikan karena ditemukan bukti bahwa pemilik dan pengemudi speedboat, si Por dan si Robert, itu udah dipastikan lalai dalam mengoperasikan speedboat. Jadi balik ke keputusan awal nih, yang menjatuhkan Por dan Robert sebagai tersangka. Nah, ditambah Robert ini udah mengakui sendiri kalau dia itu masih amatir dalam mengemudikan speedboat, dan pada saat kejadian itu adalah kali pertamanya mengemudikan speedboat. Robert juga mengaku bahwa pada malam dia membawa speedboat itu, dia sempat terhentak kayak salah mijak gas gitu, sehingga kapal speedboatnya ini, kebayang nggak ketika kalian nggak sengaja ngegasin mobil, itu kayak gimana gitu. Dan itulah salah satu alasan yang dikatakan oleh pihak kepolisian yang mungkin menjadi penyebab Teng Mo ini jatuh ke sungai dan tenggelam. Tapi justru kesaksian si Robert ini dianggap oleh orang-orang sebagai tumbal. Si Robert ini adalah tumbal. Yang mungkin aja Robert ini dibayar lebih oleh seseorang di atasnya untuk mengakui supaya hukuman itu berat ke dia, bukan ke 4 orang lainnya. Dan mungkin Robert juga diiming-imingi dia bakal keluar cepat dari penjara karena adanya seseorang di dalam kepolisian. Mungkin gitu teorinya. Karena kembali lagi ke teori awal bahwa Por ini dari pihak keluarganya itu memiliki kekuasaan. Nah, ada di salah satu rekaman CCTV yang menghebohkan juga beberapa hari yang lalu, yaitu rekaman di saat Por datang ke kantor polisi. Terlihat seakan-akan petugas kepolisian dengan Por itu sangat-sangat akrab. Dan terlihat seakan mereka ini udah kenal lama. Mereka berbincang sambil tertawa-tertawa dan bahkan Por ini sempat memeluk si bapak polisinya itu. Apakah mungkin itu mertuanya? Tapi untungnya isu kasus ditutup itu hanyalah isu. Itu nggak beneran karena buktinya sampai sekarang kasus masih tetap berjalan. Nah, kita masuk ke sedikit informasi yang cukup menarik tentang drama para pengacara. Jadi, sejak kasus ini mulai diselidiki, ada 2 pengacara dalam kasusnya Teng Mo. Yang pertama itu, seorang pengacara handal dan terkenal bernama Tum Sitra Biambungkert, yang disewa oleh kakak Teng Mo, yaitu si Deyos Decop. Di mana kakaknya ini berlawanan dengan si Ibu Panida, yang juga punya satu pengacara sendiri yang bernama Krishna Sri Bon Pinsai. Dan sejak Ibu Teng Mo menerima kompensasi 30 juta baht itu, Deyos dan pengacara Tum Sitra berjanji akan menegakkan keadilan seadil-adilnya untuk Teng Mo, karena mereka ngerasa kalau Ibu Panida ini udah nggak ada di pihak mereka lagi. Dia udah mementingkan dirinya sendiri. Nah, pengacara Tum ini setiap harinya itu selalu ngupdate di halaman Facebooknya tentang perjalanan kasus, perkembangan kasus Teng Mo. Dan pada suatu hari, pengacara Tum ini mendapat sebuah pesan pribadi dari seseorang yang menyebut dirinya sebagai pria misterius. Dan si pria misterius ini memberitahu pada pengacara Tum bahwa kalau salah satu dari teman-teman Teng Mo ini suka membuat wanita mabuk dan melecehkannya. Nah, berbeda dengan pengacara Tum, pengacara Krishna yang ada di pihak si Ibu Panida ini justru memperlihatkan kinerja yang sangat-sangat nggak profesional. Kasus sudah berjalan beberapa hari, tapi dia masih belum menemukan bukti-bukti kuat yang mungkin memberatkan tersangka. Atau bukti-bukti yang bisa memberikan petunjuk kepada kepolisian apa yang sebenarnya terjadi dan siapa orang di balik kasus ini. Dan ada informasi terbaru dari akun Twitter yang bernama We On Drift Bracket, yang juga banyak nih bahas tentang kasus-kasus Teng Mo, kayak bukti-bukti yang baru ditemukan. Di mana akun Twitter ini mengatakan kalau ternyata pengacara Krishna yang ada di pihak si Ibu Panida itu adalah pengacara bodong, pengacara palsu.
Karena 5 tahun yang lalu, di tahun 2017, itu dia sempat punya kasus penipuan dengan kliennya. Jadi kliennya ini kayak mau nuntut sebuah lembaga atau perorangan, dan disewalah jasa pengacara si Krishna ini untuk menangani kasus itu, dan akhirnya kasusnya menang. Uang si kliennya kembali ke pengacara, tapi justru uang ini dibawa lari oleh si pengacara dan nggak langsung dikasih ke si kliennya. Dia sempat hilang beberapa bulan, sampai akhirnya dia tuh muncul lagi di TV. Dan ketika si klien ini ngelihat si pengacara ini muncul mau nama dia di TV, dia tuh geram banget dan pengen speak up. Akhirnya setelah dia speak up, dikulik oleh kepolisian karena diangkat kasusnya oleh si klien. Terbukti kalau si pengacara ini bersalah dan sempat mendapatkan hukuman pidana kalau nggak salah. Dan seharusnya record buruk dari pengacara Krishna ini harusnya bikin dia tuh nggak bisa lagi jadi pengacara. Karena orang-orang udah tahu nih, seenggak profesional apa si Krishna ini jadi pengacara. Dan warganet pun pastinya juga kesal sama Ibu Panida kenapa dia tuh bersikeras banget pengen jadikan si Krishna ini jadi pengacaranya dia dalam kasus si Tengmo. Nah, mendengar respon buruk ini dari warganet, Ibu Panida pun langsung klarifikasi di media dan mengatakan kalau saya akan tetap percaya dengan pengacara yang saya pilih. Dan di salah satu acara TV, pengacara ini sempat diwawancara dan disenggol lah tentang kasus dia di tahun 2017 itu yang bawa lari uang klien itu. Dan si pengacara ini bilang, saya berjanji akan mengembalikan uang ini kepada klien saya. Dan saya akan bekerja lebih baik lagi sekarang, karena manusia pasti punya kesalahan. Jadi kata dia gitu. Dan usut punya usut, dari sumber yang sama yaitu akun Twitter WeOnDriftBracket, menemukan fakta bahwa pengacara Ibu Panida, si Krishna ini, adalah rekomendasi dari pihak kepolisian. Dan fakta ini mengejutkan banyak warga dong. Dan langsung connect nih, oh pantesan kerjanya kayak gitu. Ternyata dia itu rekomendasi dari pihak kepolisian yang sama nggak profesionalnya dalam menangani kasus ini. Dan mungkin mereka ini juga berasal dari satu kekuasaan yang sama yang melindungi tersangka. Dan adanya Ibu Panida di antara mereka itu pastinya bikin warganya itu udah nggak respect lagi sama si ibu ini. Dan justru kayak, Anda berbahaya, Ibu. Jadi benar-benar plot twist, coy. Nah, karena dirasa hasil kerja dari pengacara Tum ini semakin mendekatkan mereka pada tersangka, Ibu Panida pun mengirimkan surat ke pengacara Tum yang meminta supaya si Tum ini berhenti dan jangan ikut campur dalam kasus ini lagi. Dia nggak perlu ikut campur dalam kasus Tengmo karena dia tuh udah punya satu pengacara khusus yang menangani kasus ini. Tapi pastinya Tum menolak keras permintaan Ibu Panida karena Ibu Panida nggak ada hak untuk meminta dia berhenti karena yang menyewa dia adalah kakak si Tengmo, si Dayos, bukan si Ibu Panida. Dan pengacara Tum tetap berpegang teguh pada tujuannya untuk menegakkan keadilan dalam kasus Tengmo Nida. Tapi sayangnya pengacara Tum ini dikecewakan oleh sang kakak Deos Detjop karena 1 hari setelah surat yang dikirim Ibu Panida itu dibaca oleh pengacara Tum, Deos memutuskan untuk mundur dulu sementara dari kasus ini karena dia itu mendapatkan banyak tekanan dari pihak keluarga dan orang-orang. Dan dengan terpaksa, pengacara Tum juga ikut mundur dari medan perang dan mereka berjanji ini cuma sementara, mereka akan kembali lagi masuk ke medan perang dan akan terus mengusut kasus ini sampai tuntas. Nah, sejak Ibu Panida menerima uang kompensasi 30 juta baht itu, pastinya semua netizen dan warga Thailand itu kehilangan respect-nya dan justru membuat Ibu Panida ini ada di posisi kubu tersangka. Dan info-info terbaru dari Ibu Panida ini justru kebanyakan adalah kontroversi, mengundang kecurigaan dan bikin orang itu kayak, lu sebenarnya ibunya siapa? Nah, sama dengan Getik, karena kasus ini Ibu Panida itu sering dikunjungi oleh para wartawan untuk ditanya-tanya, dan ada beberapa kontroversi yang dibuat oleh Ibu Panida pada saat konferensi pers atau pada saat media datang untuk wawancara. Yang pertama, salah satu wawancara pada tanggal 6 Maret 2022, wartawannya nanya, apakah Ibu akan tinggal di rumah Tengmo setelah ini? Dan si Ibu menjawab, enggak, saya akan kembali ke rumah orang tua saya. Rumah ini milik Mo yang tinggal dengan ayahnya. Semua orang udah meninggal. Siapa yang berani tinggal di sana? Nah, gimana cara dia nyampaikan aku nggak tahu ya. Karena perkataan ini bisa jadi dua perspektif. Kalau misalnya dibaca dengan intonasi yang beda. Tapi kenapa pernyataan ini menjadi kontroversi adalah anggapan orang-orang yang merasa kalau Ibu Panida ini nggak ada simpati. Karena biasanya kalau keluarga kita meninggal, kita pastinya mau tinggal di rumah itu lebih lama untuk mengenang mereka selama hidup kan. Mengenang memori ketika bersama mereka. Tapi ini seakan-akan kayak yang meninggal itu orang lain dan ibu ini takut dengan hantu atau apanya lah gitu setelah kematian si Tengmo ini. Yang kedua, dilansir dari situs knh40.vn di tanggal yang sama pada tanggal 6 Maret 2022, Ibu Panida ini sempat mengeluhkan biaya pemakaman Tengmo yang sangat-sangat mahal dan dia bilang tuh dia nggak ada duit. Padahal kalau nggak salah dia ini nerima 30 juta baht kan, 13 miliar itu sebelum tanggal 6, iya kan? Karena di artikel pikiranrakyat.com yang dirilis pada 4 Maret itu udah ada foto Ibu Tengmo di acara TV ketika dia mengatakan dia dapat uang 30 juta baht itu. Jadi 13M-nya kemana, Besti? Ya kan? Tapi untuk menanggapi keluhan Ibu Panida ini, dua teman sesama artisnya Tengmo
yaitu Supachai Sriwicit dan Aum Pacarapa itu menyumbang uang masing-masing 500.000 baht atau sekitar 350 juta rupiah. Jadi kalau digabung total itu ada sekitar 700 juta rupiah hanya untuk biaya pemakaman Teng Mo. Nah, kontroversi ketiga adalah ketika Ibu Panida ini sempat mengalami stres setelah kematiannya Teng Mo, karena kasusnya masih belum dapat titik terangnya, kejelasannya belum dapat. Tapi pada akhirnya Ibu Panida ini bisa mengatasi stresnya dan dia mulai bisa menerima kepergian anaknya. Tapi sekali lagi, ini menjadi hal yang aneh di mata netizen, karena di salah satu wawancara, Ibu Panida mengatakan, "Anak saya udah meninggal, jadi apapun yang akan saya lakukan tidak akan membawa dia hidup kembali. Tapi setidaknya saya bahagia karena saya adalah ibu dari seorang selebriti. Jadi apapun yang netizen katakan, entah itu hujatan atau hinaan, saya menerima itu sebagai risiko sebagai ibu seorang selebriti." Coba, di sini kalian ada di kubu yang wajar, Ibu Panida kayak gitu, atau nggak wajar? Komen di bawah. Dan bahkan saking udah bahagianya Ibu Panida, dia itu udah punya 2 video di aplikasi karaoke. Dan di wawancara dia bilang gini, "Aku udah nggak stres lagi sekarang, dan aku udah bahagia. Kalian tahu kalau 2 laguku sudah mendapat diamond loh." Aku nggak paham sistem aplikasinya gimana, tapi yang pasti Ibu Panida ini udah bahagia sekarang. Dan udah bisa nyanyi juga. Oh hey. Nah, mungkin tindakan dan perkataan Ibu Panida di media ini bikin orang-orang ini mikir, ini sebenarnya ibu kandungnya nggak sih? Ini beneran ibu Teng Mo nggak sih? Kok bisa kayak gitu reaksinya? Mungkin ada pikiran kayak gitu. Dan untuk menjawab ini, keluarlah sebuah teori baru yang mengejutkan. Di mana teori ini mengatakan kalau Ibu Panida itu bukanlah ibu kandung dari Teng Mo. Jadi pada 6 Maret 2022, Amarin TV di Thailand merilis informasi yang mengatakan kalau ibu kandung Teng Mo itu sebenarnya udah meninggal sejak tahun 2015. Ibu kandung Teng Mo yang asli bernama Pairat Chaimongkut yang merupakan penduduk asli daerah Ubon Ratchathani dan dia itu udah meninggal. Pada 5 Maret 2022, reporter Amarin TV pergi ke daerah Ubon Ratchathani tadi. Mereka pergi ke desa Pomin di distrik Warin Chamrat untuk menemui seorang ibu bernama Siprai Chaimongkut yang berusia 49 tahun yang merupakan adik dari si Pairat, ibu kandung si Teng Mo. Di mana tante si Teng Mo, si Siprai ini, cerita kalau si Pairat itu jatuh cinta dengan seorang insinyur yang bernama Wirasak Suwanapon dan mereka menikah, punya anak bernama Wanwisa Suwanapon. Yang dipercaya bahwa si Wanwisa ini adalah si Teng Mo. Tapi Wirasak ini entah kenapa dia tuh menjauhkan si Wanwisa dengan ibunya. Jadi dibawalah si Wanwisa ini pindah dan tinggal jauh dari ibunya si Pairat. Dan pada tahun 2015, ibu Pairat ini meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Tapi si Wanwisa nggak tahu nih kalau ibunya udah meninggal. Nah, si tante, si Prai ini mencoba untuk memberitahu si Wanwisa, tapi dilarang oleh si ayah. Akhirnya si Prai pun nggak tahu harus berbuat apa, padahal dia ingin anaknya ini tahu kalau ibunya itu udah meninggal. Nah, beberapa tahun sebelum insiden ini terjadi, si Teng Mo ini pernah wawancara di stasiun TV dan dia mengatakan kalau dia itu mendapat pesan dari seseorang yang mengatakan kalau ibunya itu udah meninggal karena kecelakaan. Dan si orang yang ngirim pesan ini pingin banget si Teng Mo ini melihat ibunya karena udah 10 tahun nggak ketemu. Tapi ayah si Teng Mo ini melarang Teng Mo untuk percaya dengan pesan itu karena nggak tahu nih siapa yang ngirim, ibunya Teng Mo ini siapa, padahal yang Teng Mo tahu ibunya itu adalah Ibu Panida. Akhirnya Teng Mo pun percaya dengan kata-kata ayahnya. Ini maksud Teng Mo ini si Wanwisa tadi ya, si Wanwisa yang dikira Teng Mo itu percaya dengan kata-kata si Wirasak, ayahnya yang merupakan suami si Pairat tadi. Jadi itulah teori tentang ibu kandung si Teng Mo. Tapi untuk aku pribadi guys, teori ini kayak gimana ya, kayak terlalu dipaksakan gitu. Walaupun ini udah hasil riset dari Amarin TV ya. Kayak agak susah aja gitu koneksinya antara ibu kandung dan ayah kandung si Teng Mo, si Wirasak tadi. Dengan fakta yang kita tahu sebelumnya kalau ayah Teng Mo ini adalah Sopon dan ibunya Panida. Jadi kayak aneh aja gitu untuk dipercaya. Kalau menurut aku ya, nggak tahu kalau kalian percaya, boleh. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, berita ini pastinya menghebohkan masyarakat kan. Terlebih lagi Ibu Panida. Dan media pun pastinya langsung minta Ibu Panida ini untuk klarifikasi tentang berita itu. Dan Ibu Panida menegaskan bahwa dialah ibu kandung dari Teng Mo. Bahkan Ibu Panida ini bisa menunjukkan akte kelahiran yang memang nama ibunya adalah nama si Panida. Dan Ibu Panida bersedia untuk melakukan tes DNA sebagai bukti kalau dia itu memang ibu kandungnya si Teng Mo. Nah, ada sedikit informasi juga nih, kalau ternyata si Teng Mo ini selama ini tinggal dengan ayahnya si Sopon, dan si Teng Mo ini merawat ayahnya, bahkan sampai ayahnya meninggal dunia. Dan pada saat itu, kondisi Teng Mo ini benar-benar dalam keadaan yang sulit banget ekonominya. Sementara Ibu Panida pada saat itu nggak tinggal dengan si Teng Mo dan ayahnya. Jadi,
Ada teori yang bilang kalau Ibu Panida itu tinggal dengan suami barunya, tapi nggak tahu. Aku nggak bisa nunjukin artikelnya, aku cuma dengar kabar gitu aja. Dan setelah kematian ayah si Tengmo, si Sopon ini, barulah si Panida ini datang seakan-akan nggak terjadi apa-apa, dan barulah Tengmo tinggal dengan Ibu Panida sejak ayahnya meninggal. Jadi itu sedikit informasi tentang keluarganya si Tengmo. Oke, sampai detik ini, kasus Tengmo ini masih berjalan dan masih dalam penyelidikan polisi. Kepolisian Thailand memiliki waktu 4 minggu lagi, atau sekitar 1 bulan lagi, untuk menuntaskan kasus Tengmo Nida. Jadi mungkin bakal ada fakta-fakta baru lagi yang akan keluar setelah hari ini. Tapi kita sebagai netizen yang mengikuti kasus ini, harusnya lumayan lega karena keadilan dalam kasus Tengmo Nida mungkin benar-benar bisa ditegakkan. Karena pihak kepolisian sudah mendapat teguran keras dari Perdana Menteri Thailand langsung, yaitu Bapak Prayut Chan-o-cha, yang benar-benar murka banget sama pihak kepolisian karena mereka ini nggak becus untuk menangani kasus si Tengmo. Dan para relawan termasuk masyarakat, organisasi, dan lembaga-lembaga lain melakukan protes di depan kantor polisi Thailand. Dan mereka datang untuk mendemo sambil membawa poster Tengmo Nida. Mereka nuntut kepada kepolisian untuk lebih transparan dalam menangani kasus Tengmo Nida dan menemukan bukti yang lebih kuat. Mereka menuntut agar jasad Tengmo dilakukan otopsi ulang. Mereka juga minta rumah sakitnya diganti, termasuk para dokter dan tim otopsinya juga diganti, dan memberitahukan hasil otopsinya kepada media secara lebih transparan mengenai hasil otopsinya biar nggak ada lagi keganjilan di kasus ini. Ibu Panida yang semakin mendapat kecaman dari seluruh masyarakat akhirnya meminta pengacaranya, yang mungkin si Krishna tadi, untuk membekukan jasad Tengmo untuk segera dilakukan otopsi ulang. Jadi dia mendukung nih, mau kerjasama lah gitu. 11 Maret 2022 kemarin, di hari Jumat, pemakaman Tengmo Nida diselenggarakan. Banyak banget kerabat-kerabat, teman-teman artis, dan pihak keluarga yang datang ke acara, termasuk Katik, Por, Robert, dan Job itu juga datang ke pemakamannya, dan itu bikin orang-orang yang nonton itu kayak geram. Karena gimana ya, masih ada muka mereka datang ke pemakaman Tengmo, padahal mereka itu benar-benar udah mendapat hal negatif dari masyarakat. Bukti-bukti banyak ke arah mereka, dan mereka masih menunjukkan simpati kayak nangis, sedih di pemakaman itu. Dan juga ada satu kejadian mengharukan di mana pacar Tengmo yang sekarang bernama Bird, itu di pemakaman Tengmo itu dia bawa cincin pernikahan karena dia berjanji untuk menikahi Tengmo pada hari pemakaman itu. 11 Maret 2022 dia tuh udah janji mau nikahi Tengmo, dan ternyata karena insiden ini mereka gagal nikah, tapi tetap Bird membeli cincin pernikahan dan memasangkannya di jari Tengmo pada saat dimakamkan itu. Jadi benar-benar so sweet banget si pacar Tengmo ini. Dan apresiasi terbesar diberikan kepada Amerin TV karena mereka itu lebih gercep untuk menemukan bukti-bukti terkait kasus ini dibandingkan kepolisian dan pengacara tadi. Dan juga kekompakan netizen, warganet, warga Thailand, dan relawan-relawan dari luar negeri yang ikut membantu penyelidikan sehingga membuat harapan orang-orang masih ada untuk keadilan dalam kasus Tengmo Nida. So, video ini udah kepanjangan banget, aku nggak tahu nih durasinya berapa menit, dan sebenarnya masih banyak detail-detail lain yang nggak aku masukin di video pembahasan ini, tapi aku hanya masukin bagian-bagian yang penting aja, dan yang saling berkaitan. So, semoga kalian puas dengan informasi yang aku kasih di part 2 ini. Itulah semua yang bisa aku rangkum dari perjalanan kasus Tengmo Nida. Mungkin akan ada info-info terbaru yang bakal keluar setelah hari ini, karena memang kasusnya masih berjalan untuk 4 minggu ke depan. Ya, kita doakan yang terbaik untuk Tengmo Nida. Dan untuk kalian sekeluarga, jangan lupa jaga kesehatan, jaga keluarga kalian, jaga anak-anak kalian, orang tua kalian, adik kakak kalian dijaga, dan semoga hal-hal baik akan terus datang kepada kita, dan semua hal-hal buruk selalu dijauhkan. So, itu dulu, aku nggak tahu ke depan bakal ada pembahasan Tengmo lagi atau enggak, tapi itu sekarang, itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Dan ketika polisi menggeledah speedboat mereka menuntut agar jangsa